Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Niwayan Riandita Prabastuti, nomor absen 31, kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia wajib, saya akan mempresentasikan mengenai mind map yang telah saya buat, yang berjudul Perjuangan dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa pada masa awal kemerdekaan. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai mind mapping yang telah saya buat. Perjuangan dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, teman-teman, tahukah kalian mengapa sebuah perjuangan bisa terjadi? Suatu perjuangan bisa terjadi dikarenakan adanya ancaman disintegrasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman disintegrasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas pengertian disintegrasi dan faktor penyebab terjadinya disintegrasi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah separatisme karena ideologi yang terdiri dari pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga adalah peristiwa Gerakan 30 September PKI 1965. Yang kedua adalah separatisme karena kepentingan. Separatisme karena kepentingan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dan yang kedua adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang ketiga adalah separatisme karena sistem pemerintahan. Separatisme karena sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pemberontakan PRRI dan yang kedua adalah pemberontakan Permesta. Dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman terhadap disintegrasi bangsa, tentu saja tidak terlepas dari peran tokoh pergerakan nasional yang terdiri dari peran tokoh daerah dan peran tokoh nasional. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai perjuangan baik tokoh daerah maupun tokoh nasional yang terdiri dari nilai perjuangan tokoh daerah dan nasional dan implementasi nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih detail mengenai materi yang terdapat pada mind mapping. Yang pertama adalah ancaman disintegrasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian disintegrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Sedangkan disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Faktor penyebab disintegrasi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu faktor penyebab secara umum terjadi karena rasa tidak puas dan ketidakadilan masyarakat terhadap pemerintahan yang mengakibatkan pemberontakan atau separatisme. Yang kedua adalah faktor penyebab lain seperti timbulnya perpecahan antar suku dan agama, konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan, perang saudara, pergolakan daerah, kriminalitas, aksi protes, demonstrasi, prostitusi, kenakalan remaja, demografi, kekayaan alam, geografi, ekonomi, selanjutnya dan adalah mengenai keamanan. Bentuk ancaman disintegrasi bangsa. Separatisme karena ideologi. 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Latar belakang pemberontakan ini adalah adanya program RERA atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang yang dibuat oleh Kabinet Hatta yang membuat kader komunis di TNI menjadi berkurang.
Kejadian ini berlangsung pada tanggal 18 September 1948. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Pemimpin dari pemberontakan ini adalah Amir Syarifuddin dari Front Demokrasi Rakyat dan Musso dari PKI. Penumpasan pemberontakan ini dilakukan dengan gerakan Operasi Militer 1 GOM 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Darul Islam yang berarti rumah Islam merujuk pada konsep pembentukan negara yang berlandaskan hukum Islam sebagai hukum tertinggi dalam negara tersebut. Selanjutnya, hukum Islam juga berpengaruh dalam setiap kehidupan penduduknya seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pemberontakan DITII pertama kali meletus di daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan atas hasil dari perjanjian Renville. Adapun operasi penumpasan dari pemberontakan ini dilakukan dengan Baratayuda dengan taktik pagar betis dan pada akhirnya Kartosuwiryo dieksekusi mati. Selanjutnya, pemberontakan DITII juga terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah. Terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Adapun dilatar belakangi oleh persamaan ideologi antara Amir dan Kartosuwiryo yang sama-sama ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Adapun operasi penumpasan dilakukan dengan operasi militer Gerakan Banteng Negara. Pemberontakan DITII yang ketiga terjadi di Makassar yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tanggal 7 Agustus 1953. Adapun latar belakangnya adalah Komando Gerilya Sulawesi Selatan ingin masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Operasi penumpasan dilakukan dengan operasi militer tumpas. Pemberontakan DITII yang keempat terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beruh pada tanggal 20 September 1953. Adapun latar belakangnya adalah karena terjadinya penurunan status Aceh yang sebelumnya menjadi daerah istimewa diubah menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Adapun operasi penumpasannya dilakukan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Pemberontakan DITII yang kelima terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Terjadi pada Oktober 1950. Adapun latar belakangnya adalah karena pembentukan kesatuan rakyat yang tertindas. Penumpasannya dilakukan dengan operasi militer pada Juli 1963. Yang ketiga adalah peristiwa G30S PKI 1965. Sampai saat ini, peristiwa ini masih menjadi sebuah misteri, dikarenakan timbulnya berbagai argumentasi terhadap siapa dalang dari Secara peristiwa umum, G30S penyebab peristiwa PKI ini adalah memanasnya hubungan antara PKI dengan petinggi TNI AD. Kemudian PKI mulai meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal yang tengah mempersiapkan kudeta di dalam tubuh TNI AD. Tujuannya adalah menghilangkan rasa kepercayaan terhadap TNI AD. Kemudian PKI menyodorkan dokumen Glitteridge yang ditandatangani oleh Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ini ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi koalisi Inggris dengan AS dengan melibatkan TNI untuk melakukan kudeta. Suasana pertentangan PKI dan TNI AD semakin memanas memasuki tahun 1965. PKI melancarkan aksinya pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Letkol Untung. Adapun sasarannya adalah para perwira tinggi
Angkatan Darat yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutojo Siswo Miharjo, Jenderal Ahana Sution dapat melarikan diri, namun putrinya beserta ajudannya diculik dan ditembak mati. Selanjutnya ada Brigadir Polisi Karel Saswitubun yang merupakan pengawal rumah J. Leimena. Selain di Jakarta, aksi G30 SPKI ini juga terjadi di Yogyakarta yang menewaskan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Para korban dari gerakan 30 September kemudian diberikan gelar sebagai pahlawan revolusi, yaitu Maijen Sutojo Siswo Miharjo, Letjen R. Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Jenderal Ahmad Yani, Maijen DI Panjaitan, dan Kapten Pierre Tandean. Separatisme. Pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakangnya adalah terjadinya pemanfaatan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya seorang Ratu Adil, yaitu pemimpin yang membawa kemakmuran oleh Westerling. Kejadian ini berlangsung pada 23 Januari 1950 di Bandung. Adapun tujuannya adalah ingin mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Adapun pemimpin pemberontakan ini pada awalnya adalah Raymond Westerling. Namun pada saat selesai operasi penumpasan barulah diketahui dalang utamanya adalah Sultan Hamid II. Operasi penumpasan dilakukan dengan operasi militer yang dilaksanakan pada tahun 1950. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dilatar belakangi oleh terjadinya penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan penggabungan daerah-daerah NIT ke dalam wilayah NKRI. Tujuannya adalah untuk mendirikan Republik Maluku Selatan RMS. Kejadian ini berlangsung pada 25 April 1950 yang dipimpin oleh Mr. Dr. C. Robert Stephen Soumukil yang merupakan bekas Jaksa Agung. Operasi penumpasan dilakukan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Yang ketiga adalah pemberontakan Andi Aziz yang dilatar belakangi oleh penolakan terhadap kedatangan APRIS dari unsur TNI. Tujuannya adalah agar dapat mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Kejadiannya berlangsung pada April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Andi Aziz. Adapun operasi penumpasan dilakukan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Separatisme karena sistem pemerintahan, yaitu terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta. PRRI merupakan kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta merupakan kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Keduanya merupakan gabungan gerakan pemberontakan yang ada di wilayah Sumatera dan Sulawesi pada periode tahun 1956 sampai dengan 1958. Adapun latar belakangnya adalah karena ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat, sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah dikarenakan alokasi biaya pembangunan di pusat lebih dominan daripada alokasi biaya pembangunan di daerah. Pemberontakan PRRI terjadi pada 15 Februari 1958 di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein dan Perdana Menteri Syarifuddin Prawira Negara. Pemberontakan Permesta terjadi pada 2 Maret 1957 di bawah pimpinan Letkol Venje Sumual di Makassar, Sulawesi Selatan. Kekecewaan tiap daerah didukung oleh perwira militer yang kemudian membentuk Dewan Daerah. Yang pertama adalah Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Banteng, Sumatera Barat. Yang kedua adalah Kolonel Maludin Sumual, Dewan Gajah, Medan. Yang ketiga adalah Letkol Venje Sumual, Dewan Manguni, Manado. Dan yang keempat adalah Letkol Bardian, Dewan Garuda, Sumatera Selatan. Pembentukan Dewan Daerah ini membuat ketegangan politik di Sumatera dan Sulawesi.
usaha peredakan ketegangan tidak menemui hasil. Hal ini terlihat adanya usaha pembunuhan Presiden Soekarno dalam peristiwa Cikini 30 November 1957. Kemudian terjadilah operasi penumpasan PRRI yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Sedangkan operasi penumpasan Permesta dilakukan dengan operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Rukminto H. Yang keempat adalah peran tokoh dalam upaya mempertahankan NKRI yang dibagi menjadi dua, yaitu peran tokoh nasional dan peran tokoh daerah. Peran tokoh nasional terdiri dari peran Insinyur Soekarno, peran DRS Muhammad Hatta, peran Jenderal Sudirman, peran Mr. Muhammad Rum, peran Jenderal Ahmad Yani, peran Jenderal TNI Gatot Subroto, peran KH Hashim Hasyari, dan peran Ismail Marzuki. Berikutnya adalah peran tokoh daerah, yang terdiri atas peran Bung Tomo, peran I Gusti Ngurah Rai, peran Silas Papare, peran Martin Inde, dan peran Frans Kaisepo. Selanjutnya adalah nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan tokoh daerah yang terdiri dari nilai perjuangan tokoh nasional dan tokoh daerah serta implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air menimbulkan semangat patriotisme di kalangan para penjajah untuk melawan penjajahan. Cinta tanah air dapat diartikan juga sebagai cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang kedua adalah nilai rela berkorban yang didorong oleh semangat dan nilai cinta tanah air. Para pahlawan rela berkorban mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta benda demi perjuangan kemerdekaan. Nilai yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Dalam setiap bentuk perjuangan, persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting. Nilai persatuan dan kesatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air dan pengorbanan yang kita berikan untuk bangsa dan negara akan sia-sia jika kita tidak melandasi nilai tersebut dengan nilai semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini telah ditunjukkan oleh para tokoh nasional dan daerah. Dalam menghadapi bangsa asing yang ingin menguasai kembali Indonesia, dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari semua organisasi atau kekuatan yang ada meski terdapat perbedaan paham, ideologi, dan organisasi. Nilai yang keempat adalah saling menghargai. Sikap pengertian dan saling menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan dari perpecahan, sehingga timbul kekompakan, rasa kebersamaan, dan kerjasama. Sikap saling menghargai membuktikan bahwa perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata dapat saling mendukung. Nilai yang terakhir adalah nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab yang dimiliki oleh para tokoh nasional dan daerah membuat mereka harus melakukan sesuatu dalam upaya mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Sebagai cita-cita, Proklamasi 17 Agustus 1945 mengamanatkan kepada kita suatu tugas sejarah yang berat, yakni kita memiliki tanggung jawab untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan usaha-usaha pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, masyarakat adil dan makmur, baik dalam bidang fisik, kebendaan maupun dalam bidang mental kerohanian. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pemahaman dan kemauan untuk mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam perjalanan sejarah bangsa menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tinggi. Nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dapat kita wujudkan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan nama bangsa. Yang kedua, menghargai satu sama lain.
Yang ketiga, menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Yang keempat, tidak berbuat kerusuhan. Yang kelima, melestarikan budaya Indonesia dengan tidak mengikuti budaya Barat yang negatif. Dan yang keenam, mencontoh sikap dan perjuangan para pahlawan seperti berani menegakkan kebenaran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.